Kepunahan tragis HTC dari puncak pasar smartphone global disebabkan oleh kombinasi fatal antara arogansi pemasaran, kekalahan perang paten melawan Apple, dan kegagalan total dalam mempertahankan identitas produk di tengah gempuran agresif Samsung. Vendor asal Taiwan yang sempat menguasai seperempat pasar Amerika Serikat ini hancur seketika karena mereka berhenti berinovasi pada segmen kelas menengah dan justru membuang miliaran dolar untuk kampanye pemasaran absurd yang tidak dipahami oleh konsumen. Bayangkan sebuah era di mana Apple tidak mendominasi, dan Samsung hanyalah pemain figuran yang mencoba meniru teknologi yang sudah ada. Pada tahun 2011, jika Anda menginginkan ponsel cerdas tercanggih, paling elegan, dan paling inovatif di dunia, pilihan Anda bukanlah iPhone, melainkan perangkat buatan HTC. Perusahaan asal Taiwan ini adalah raksasa sejati, pionir legendaris yang menciptakan smartphone Android pertama di dunia, meluncurkan ponsel 4G pertama, dan memperkenalkan antarmuka pengguna yang begitu indah hingga membuat sistem operasi Android murni saat itu terlihat seperti barang rongsokan. Namun hari ini, kejayaan itu telah menguap tanpa sisa, meninggalkan salah satu keruntuhan korporat paling tragis dalam sejarah modern teknologi manusia. Kisah kehancuran HTC bukanlah cerita tentang produk yang buruk, melainkan kisah mengerikan tentang bagaimana sebuah imperium bernilai miliaran dolar dapat runtuhannya dalam hitungan tahun karena keputusan-keputusan strategis yang sangat bodoh di ruang rapat direksi. Untuk memahami bagaimana bencana ini terjadi, kita harus kembali ke masa ketika HTC adalah raja tanpa mahkota. Didirikan pada tahun 1997 oleh Chair Wang dan Peter Chou, HTC memulai perjalanannya bukan sebagai merek terkenal, melainkan sebagai produsen desain asli atau ODM. Mereka adalah tangan tak terlihat di balik kesuksesan perangkat genggam milik perusahaan lain, membuat asisten digital pribadi atau pada untuk raksasa seperti Compaq, HP, dan Palm. Di bawah kepemimpinan Peter Chou yang perfeksionis dan ambisius, HTC menolak untuk selamanya berada di balik bayang-bayang. Mereka melihat masa depan yang tidak dilihat orang lain, yaitu integrasi antara telepon seluler dan komputer saku. Ketika Google membeli Android pada tahun 2005 dan mencari mitra perangkat keras untuk menantang dominasi iPhone milik Steve Jobs, Google tidak memilih Samsung atau Nokia, mereka memilih HTC. Hasil kerja sama historis ini melahirkan HTC Dream, atau yang dikenal sebagai T-Mobile G1 pada tahun 2008. Ini adalah ponsel Android komersial pertama di dunia, sebuah perangkat revolusioner dengan layar geser dan keyboard fisik yang menandai lahirnya era baru komputasi seluler. HTC tidak berhenti di situ. Mereka menciptakan HTC Sense, sebuah lapisan perangkat lunak di atas Android yang memberikan pengalaman visual luar biasa, dengan widget cuaca animasi yang realistis dan transisi layar yang sangat mulus. Konsumen jatuh cinta seketika. Pada kuartal ketiga tahun 2011, HTC resmi dinobatkan sebagai produsen smartphone nomor 1 di Amerika Serikat, mengalahkan Apple dan Samsung dengan pangsa pasar yang mencengangkan sebesar 24%. Nilai perusahaan mereka meroket hingga mencapai 33 miliar dolar, menempatkan mereka sejajar dengan raksasa-raksasa teknologi global paling elit. Namun, tepat di puncak gunung es kejayaan inilah, badai kehancuran yang sangat dingin mulai berembus, dan badai itu datang dari Cupertino. Steve Jobs, pendiri Apple yang legendaris, merasa sangat murka dengan kehadiran Android yang dia anggap sebagai produk curian. Jobs mendeklarasikan perang nuklir melawan Android, dan target pertama yang dia incar untuk dihancurkan adalah HTC. Apple meluncurkan serangan hukum bertubi-tubi, menggugat HTC atas pelanggaran puluhan paten desain dan fungsionalitas antarmuka. Perang hukum ini bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan strategi sistematis untuk melumpuhkan rantai pasok dan penjualan HTC. Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat akhirnya memutuskan bahwa HTC melanggar salah satu paten Apple terkait teknologi detektor data. Keputusan ini berujung pada pelarangan impor beberapa model ponsel andalan HTC ke pasar Amerika Serikat. Penundaan pengiriman di pelabuhan dan bea cukai membuat operator telekomunikasi di Amerika mulai kehilangan kepercayaan pada stabilitas pasokan HTC. Sementara HTC sibuk menghabiskan ratusan juta dolar untuk membayar pengacara di ruang sidang, ancaman yang jauh lebih mematikan sedang bersiap di Korea Selatan. Raksasa tidur bernama Samsung akhirnya terbangun. Samsung menyadari bahwa untuk menguasai dunia, mereka harus menghancurkan HTC terlebih dahulu sebelum bisa menantang Apple. Dan cara yang digunakan Samsung untuk membantai HTC bukanlah melalui keunggulan teknologi murni, melainkan melalui perang modal yang sangat brutal dan kejam. Samsung meluncurkan kampanye pemasaran global paling agresif dalam sejarah industri teknologi dengan anggaran mencapai miliaran dolar per tahun. Kampanye iklan Samsung Galaxy tidak hanya mempromosikan produk mereka sendiri, tetapi juga secara cerdas mengejek pengguna iPhone dan perlahan-lahan membuat merek HTC menjadi tidak relevan di mata publik. Menghadapi gempuran monster pemasaran seperti Samsung, reaksi dari manajemen puncak HTC sangat mengejutkan sekaligus mengenaskan. Alih-alih merancang strategi tandingan yang tajam dan fokus pada keunggulan desain mereka, HTC justru mengambil keputusan pemasaran paling membingungkan dalam sejarah korporat. Mereka menyewa aktor Hollywood Robert Downey Jr. dengan kontrak senilai 12 juta dolar hanya untuk membuat serangkaian iklan absurd yang menampilkan frasa aneh seperti Humong Austin Foil Catamaran atau Hoti Catapult sebagai kepanjangan dari singkatan nama HTC. Iklan-iklan mahal ini sama sekali tidak menjelaskan mengapa konsumen harus membeli ponsel HTC, tidak menunjukkan fitur produk, dan justru membuat masyarakat umum merasa bingung serta terasing. Miliaran dolar anggaran pemasaran terbuang sia-sia tanpa menghasilkan konversi penjualan yang berarti, sementara pangsa pasar mereka terus tergerus oleh mesin pemasaran Samsung yang tanpa ampun. Di saat yang sama, HTC juga mulai kehilangan sentuhan emas mereka dalam hal desain produk dan kontrol kualitas. Peluncuran HTC One M9 pada tahun 2015 menjadi paku payung pertama pada peti mati mereka. Ponsel yang sangat diantisipasi ini menggunakan prosesor Snapdragon 810 dari Qualcomm yang terkenal memiliki masalah panas berlebih atau overheating yang sangat parah. Alih-alih menunda peluncuran atau memodifikasi perangkat secara radikal, HTC tetap merilis ponsel tersebut ke pasar. Hasilnya adalah bencana ulasan negatif dari para pengulas teknologi dan konsumen yang mengeluh bahwa ponsel mereka terasa seperti setrika panas saat digunakan. Reputasi HTC sebagai pembuat ponsel premium yang andal runtuh dalam semalam. Di sisi lain,
Ketika pasar smartphone mulai bergeser ke arah perangkat kelas menengah yang terjangkau namun bertenaga, HTC menunjukkan keangkuhan yang luar biasa. Mereka mengabaikan pasar negara berkembang seperti India, Asia Tenggara, dan Cina, membiarkan merek-merek baru seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo masuk dan menguasai segmen tersebut tanpa perlawanan berarti. HTC bersikeras mempertahankan harga premium untuk perangkat kelas menengah mereka yang memiliki spesifikasi sangat rendah, sebuah strategi bunuh diri yang membuat mereka kehilangan basis konsumen massal yang sangat penting untuk mempertahankan volume penjualan. Kehilangan volume penjualan berarti kehilangan kekuatan tawar-menawar dengan pemasok komponen, yang pada gilirannya membuat biaya produksi per unit ponsel HTC menjadi jauh lebih mahal dibandingkan para pesaingnya. Kerugian finansial yang terus membengkak membuat HTC berada dalam spiral kematian yang tidak bisa dihentikan. Harga saham mereka jatuh bebas hingga lebih dari 90% dari nilai puncaknya pada tahun 2011. Dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup, pada tahun 2017, HTC terpaksa menjual sebagian besar tim teknik terbaiknya, yaitu para arsitek di balik pembuatan ponsel Google Pixel, kepada Google dengan nilai kesepakatan 1,1 miliar dolar. Penjualan ini menandai akhir dari era HTC sebagai inovator perangkat keras smartphone terkemuka. Mereka secara efektif telah menjual otak dan jiwa perusahaan mereka sendiri demi mendapatkan suntikan dana segar jangka pendek. Sejak saat itu, HTC mengalihkan fokus utama mereka ke teknologi realitas virtual melalui divisi HTC Vive. Meskipun produk VR mereka mendapatkan pujian kritis, pasar VR terlalu kecil dan terlalu lambat berkembang untuk bisa menggantikan pendapatan masif yang pernah mereka hasilkan dari industri smartphone. Hari ini, divisi smartphone HTC hampir sepenuhnya mati, hanya merilis beberapa ponsel kelas bawah tanpa publisitas di pasar-pasar tertentu hanya untuk menjaga agar merek mereka tetap bernapas secara artifisial. Pelajaran paling berharga dari kehancuran tragis HTC adalah bahwa di dalam dunia bisnis teknologi yang bergerak sangat cepat, keunggulan produk yang luar biasa sekalipun tidak akan pernah cukup jika tidak didukung oleh strategi pemasaran yang cerdas, manajemen keuangan yang disiplin, dan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan lanskap kompetitif tanpa sedikit pun rasa jemawa. Jika kamu terkejut dengan kejatuhan tragis raksasa teknologi ini, kamu wajib menonton analisis mendalam kami tentang bagaimana kebodohan investasi melenyapkan imperium raksasa internet Yahoo dari muka bumi.